Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kami kelompok 5 akan membuat video presentasi untuk ujian akhir semester dengan judul Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Masyarakat. Adapun nama kelompok 5 yaitu Syafruddin Maulana Yusuf, Zaki Al-Kafi, Rima Nur Aktiviani, Nadiati Agustin, Mulyani Kilwawa, Dewi Saputri Pratama, Juhari Marta Chandra Puspita. Pendahuluan, penerapan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam pendidikan merupakan hal yang sangat penting pada masa sekarang ini. Namun kemajuan teknologi informasi ini belum dapat diawasi sepenuhnya oleh pemerintah sehingga memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Peran penting TIK pada masyarakat untuk membangun kesatuan masyarakat, pertanian, bahkan perdagangan dan penggunaannya di berbagai bidang lainnya. TIK singkatan dari Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pengertian teknologi informasi dan komunikasi adalah teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpangan, penyebaran, dan penyajian informasi. Berikut ini penjelasan singkat tentang pengertian TIK dan contohnya. Pengertian TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, atau TIK dalam bahasa Inggris disebut Information and Communication Technology, ICT. Sebelum memahami pengertian teknologi informasi dan komunikasi, kita harus memahami pengertian masing-masing istilah teknologi, informasi, dan komunikasi secara terpisah. Menurut KKBI, ada dua pengertian teknologi, yaitu satu, teknologi adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis atau ilmu pengetahuan terapan. Dua, teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Menurut KBBI, pengertian informasi adalah penerangan, pemberitahuan, kabar atau berita tentang sesuatu. Pengertian komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Komunikasi juga berarti hubungan atau kontak. Menurut Kemdikbud, Teknologi Informasi dan Komunikasi TIK memuat semua teknologi yang berhubungan dengan penanganan informasi. Peranan TIK di berbagai sektor. Peranan TIK di berbagai sektor ada 6. Yang pertama yaitu sektor pendidikan. Kemudian yang kedua ada sektor pemerintahan. Kemudian yang ketiga adalah sektor keuangan dan perbankan. Yang keempat sektor perniagaan dan perdagangan. Yang kelima sektor transportasi. Dan yang keenam sektor sosial. Peranan TIK di sektor pendidikan. Dengan adanya TIK dan perkembangan teknologi informasi dalam bidang pendidikan, sudah dimungkinkan untuk diadakan belajar jarak jauh atau e-learning, menggunakan media internet untuk menghubungkan antara peserta didik dan pendidikannya. Melihat nilai peserta didik secara online, melihat jadwal pelajaran, mengirimkan berkas tugas yang diberikan pendidik, dan sebagainya. Dengan media internet, sangat dimungkinkan untuk melakukan interaksi antara pendidik dan peserta didik baik dalam bentuk real time atau waktu nyata atau tidak. Dengan adanya perpustakaan online atau e-library, siswa dapat mencari buku yang diinginkan. Melalui bentuk real time dapat dilakukan dalam suatu chat room, interaksi langsung dengan real audio atau real video, dan online meeting. Bentuk tidak real-time bisa dilakukan dengan mailing list, discussion group, news group, dan bulletin board. Dengan cara di atas, interaksi pendidik dan peserta didik di kelas dapat digantikan walaupun tidak secara utuh, melalui web, bentuk-bentuk materi, ujian, kuis, dan cara pendidikan lainnya dapat juga diwujudkan. Materi pendidik dibuat dalam bentuk presentasi di web dan dapat didownload oleh peserta didik.
Ujian dan kuis yang dibuat oleh pendidik dapat pula dilakukan dengan cara yang sama. Next. Peranan TIK di sektor pemerintahan atau e-government. Dalam bidang pemerintahan, e-government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. Penggunaan teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru seperti G2C atau e-government to citizen, G2B government to business, dan G2G government to government. Manfaat e-government yang dapat dirasakan antara lain pelayanan yang sudah lebih baik kepada masyarakat seperti akurat yang dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari di kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintah. Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum dengan adanya keterbukaan atau transparansi, maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak karena sudah transparan. Sektor keuangan dan perbankan atau e-banking untuk menunjang keberhasilan operasional sebuah lembaga keuangan. Perbankan seperti bank sudah pasti diperlukan sistem informasi yang handal yang dapat dengan mudah oleh nasabahnya, yang pada akhirnya akan bergantung pada teknologi informasi online. Sebagai contoh, seorang nasabah dapat menarik uang dimanapun dia berada selama masih dalam layanan ATM. Anjungan tunai mandiri dari bank tersebut atau seorang nasabah dapat mengecek saldo dan mentransfer uang tersebut ke rekening yang lain hanya dalam hitungan menit saja. Semua transaksi dapat dilakukan bahkan dengan bantuan internet. Seseorang juga mudah melakukan cek saldo, transfer ke rekening lain melalui komputer ataupun smartphone. Sektor perniagaan ataupun perdagangan, saat ini perdagangan tidak harus secara langsung face to face, tetapi dapat dilakukan secara online. E-commerce ataupun perdagangan secara elektronik adalah perdagangan yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi, terutama internet. Internet memungkinkan seseorang ataupun organisasi yang berada pada jarak jauh dapat saling berkomunikasi dengan biaya yang sangat murah. Hal ini kemudian dimanfaatkan untuk melakukan transaksi perdagangan. Ada banyak bentuk perdagangan secara elektronik yang dilakukan sekarang, antara lain internet banking, pembelian dan penyediaan barang, toko online, dan sebagainya. Perdagangan secara elektronik memudahkan keuntungan baik kepada perusahaan maupun kepada pelanggan. Sektor transportasi. Dalam bidang transportasi, terdapat 3 jenis transportasi yang digunakan manusia saat ini, yaitu transportasi darat, laut, dan udara. Semua kegiatan bidang transportasi tersebut tidak lepas dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Pada transportasi darat di kota-kota besar dunia, sistem komputer digunakan untuk membantu mengarahkan lalu lintas. Komputer dapat menentukan apakah lampu harus berwarna merah, kuning, ataupun hijau tergantung pada keadaan lalu lintas. Demikian juga pengaturan lalu lintas karena untuk menentukan jalur yang harus dilalui karena kereta sehingga mengurangi resiko kecelakaan.
Sistem navigasi kapal laut sangat terbantu oleh adanya komputer dan satelit navigasi sehingga arah navigasi kapal laut sangat terbantu oleh adanya komputer dan satelit navigasi sehingga arah dan tujuan kapal dapat ditentukan secara tepat. Seperti halnya transportasi laut, transportasi udara sangat membantu bantuan sistem komputer. Sistem komputer yang ada di ruang pilot digunakan untuk mengendalikan pesawat, mulai dari lepas landas, saat terbang, sampai saat pendaratan dengan sistem komputer. Pilot dapat mengatur kendali pesawat, menentukan posisi pesawat, menghitung ketinggian, mengatur kecepatan, mengetahui bahan bakar, bahkan mendeteksi secara dini keadaan cuaca yang dapat membahayakan pesawat terbang. Demikian, sistem komputer yang ada di bandara berfungsi untuk membantu sebuah pesawat ketika akan melakukan lepas landas sampai pada pendaratan. Betapa canggihnya komputer tersebut dengan bantuan internet untuk pemesanan tiket baik pesawat, kapal, dan lainnya sekarang juga lebih mudah. Kita tidak perlu mengantri untuk mendapatkan nomor tempat duduk. Sosial. Dengan hal ini, bidang sosial dalam dunia pendidikan terdapat banyak manfaat yang dapat dipetik baik oleh lembaga pendidikan, siswa, dan masyarakat pada umumnya. Adapun rincian manfaat e-education adalah sebagai berikut. Bagi lembaga pendidikan, memperpendek jarak, maksudnya adalah kita tidak usah lagi pergi ke sekolah, cukup dengan duduk manis di depan komputer, kita langsung online. Lembaga pendidikan dapat lebih mendekatkan diri dengan siswa, di mana jarak secara fisik dapat diatasi hanya dengan mengklik situsnya. Sementara itu, birokrasi antara pendidik dan mahasiswa dapat dipersingkat, di mana siswa dapat langsung mengirimkan pesan dan melakukan konsultasi langsung melalui email. Perusahaan jangkauan peserta didik dapat menjadi luas dibandingkan dengan sistem pendidikan tradisional yang dibatasi oleh lokasi. Perluasan jaringan mitra kerja, lembaga pendidikan dapat juga melakukan perluasan jaringan mitra kerja. Secara tradisional, sangat sulit bagi sebuah lembaga pendidikan untuk membangun berkomunikasi dengan lembaga atau perusahaan di luar kota, atau bahkan di luar negeri. Namun, melalui pembuatan situs lembaga, maka kontak itu dapat dilakukan secara mudah, cepat, dan murah. Lembaga pendidikan tidak perlu hadir secara fisik di berbagai kota dan penjuru dunia, namun dapat melakukan proses pendidikan di berbagai lokasi. Melalui sistem ini, biaya komunikasi juga dapat ditekan serendah mungkin. Semua ini dapat menghemat waktu. Berantik sehari-hari. TIK meningkatkan kebutuhan dalam komunikasi. Munculnya TIK memberikan langkah-langkah ekstra untuk mempercepat komunikasi. Email mengubah cara kita berinteraksi satu sama lain, dari mulai tahun 1990-an sampai saat ini. Komunikasi digital membuat komunikasi lebih cepat daripada mengirim surat. Berkat smartphone dan media sosial, kita bisa menjangkau seorang sejauh apapun itu dalam waktu singkat. TIK menghemat biaya. Salah satu keunggulan utama TIK adalah kemampuan menghemat biaya. Kita bisa mendapatkan kemudahan bertransaksi apapun sehingga lebih hemat biaya pengeluaran. Komunikasi yang lebih baik akan menghasilkan lebih banyak produktivitas dan meningkatkan pendapatan. TIK mendorong pemikiran strategis. Komunikasi yang lebih baik mengarah pada pemikiran yang lebih kritis. Kini kita semua bisa mendapatkan informasi dengan sangat mudah hanya lewat internet saja. Kita bisa membuat strategi yang lebih baik untuk perbaikan pola pikir kita di kemudian hari. Salah satu keuntungan komunikasi data adalah lebih banyak waktu yang mengarah pada perencanaan yang lebih efektif. TIK melindungi informasi dan data rahasia. Dalam melindungi informasi rahasia, TIK berfungsi untuk melindungi privasi dan data kita dengan tuntutan hukum yang sesuai. TIK dapat membuat kita lebih mudah menjaga
berkas dan data penting yang mungkin tidak bisa disimpan di tempat sembarangan. TIK menghilangkan hambatan budaya. Siapapun dan dimanapun bisa memanfaatkan TIK dalam kehidupan sehari-hari. Hal yang baik tentang dunia TIK adalah kecerdasan buatan dengan desain sistem operasi dan berbagai macam fiturnya yang bisa digunakan siapapun tanpa pandang etnis, warna kulit, agama, golongan, dan lain-lain. Dampak negatif TIK. Maraknya cybercrime atau kejahatan dalam dunia maya. Kejahatan tidak mengenal batas negara atau teritorial. Kapanpun dan dimanapun bisa muncul. Sebagai contoh, para hacker yang bisa menjebol sistem komputer seseorang, juga para cracker yang bisa merusak web seseorang. Masih banyak kejahatan di dunia maya yang dimanfaatkan oknum tertentu demi kepentingan pribadi. Pornografi, perjudian, penipuan, tayangan kekerasan. Berbagai peralatan teknologi informasi seperti TV dan internet banyak menayangkan dan menampilkan tindakan pornografi, perjudian, penipuan, dan tayangan kekerasan dengan cepat ditiru penikmatnya. Penyebaran virus komputer. Virus komputer adalah sebuah program yang berukuran relatif kecil dan bersifat sebagai parasit yang mampu hidup dan mengandalkan dirinya, menyerupai file maupun folder, dan sangat mengganggu pengguna komputer yang terinfeksi. Menimbulkan sifat yang cenderung malas. Seringkali pengguna internet tenggelam dalam dunianya sendiri dan tidak mempedulikan sekitarnya. Banyak dari mereka yang lebih banyak berinteraksi dengan teman dunia mayanya dibandingkan dengan teman dalam dunia nyata. Hal ini mempengaruhi sifat seseorang yang cenderung sulit bila harus dihadapkan dengan masalah dan masyarakat dalam kehidupan nyata. Kepribadian terhimpit. Karena pengaruh informasi yang sifatnya global, maka manusia cenderung menjadi manusia yang terpengaruh oleh isu-isu global. Sementara kultur, nilai-nilai lokal menjadi semakin terkikis. Pelanggaran hak cipta. Hak kekayaan intelektual atau haki adalah hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Haki mencakup dua kategori, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, maupun memberikan izin untuk tidak mengurangi pembatasan menurut undang-undang yang berlaku. Hak kekayaan industri meliputi paten, merek, desain industri, desain tata letak, sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan varietas tanaman. Demikian presentasi yang kami buat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.